Saudara, penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka di pusaran kasus suap Harun Masiku mencuat fakta baru seputar dokumen yang berisikan skandal korupsi sejumlah pejabat negara. Lalu benarkah dokumen tersebut menjadi senjata PDI Perjuangan untuk membongkar sejumlah kasus yang berdampak pada sejumlah pihak? Siapa saja dan apa saja kasus yang menjerat? Kita akan bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada politisi PDI Perjuangan, ada Mas Guntur Romli. Selamat pagi Mas Guntur Romli. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah hadir ke studio ada mantan penyidik KPK sekaligus pengajar hukum Universitas Tarumanegara. Sudah ada Pak Muhammad Praswat Nugraha. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi Mbak Disti. Ya, kemudian juga ada Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Mbak Disti. Oke, kita masih membahas soal bagaimana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga dalam kapasitas besarnya adalah PDI Perjuangan. Jadi benarkah yang kemudian yang dibeberkan oleh Bu Kony ini, Mas Guntur Romli, soal surat yang sudah diamankan di Rusia? Kalau memang betul, secara politik apakah ini bentuk perlawanan dari PDI Perjuangan? Iya, benar Mbak, bahwa memang Sekjen PDI Perjuangan menitipkan beberapa dokumen kepada Ibu Kony Bakri waktu terakhir Ibu Kony pulang ke Indonesia. Dan karena ada pengalaman, kami mengalami kriminalisasi, khususnya Pak Sekjen dengan Mas Kusnadi ya, yang waktu itu diperiksa oleh penyidik Rosa waktu ke KPK dengan menyamar, dengan mengintimidasi, tanpa surat penyidikan, menyita HP, menyita buku partai dan lain sebagainya. Padahal itu kan di luar kewenangannya. Jadi waktu itu kami sudah berpikir Sekjen PDI Perjuangan bahwa akan ada upaya-upaya untuk merampas, untuk mengambil ya dokumen-dokumen yang bisa jadi itu tidak terkait dengan kasus ini. Misalnya buku partai itu kan nggak ada kaitannya dengan kasus ini, buku-buku catatan partai. Nah karena itulah ketika ada Ibu Kony, kemudian Sekjen menitipkan beberapa dokumen dan itu sudah dibawa ke Rusia dan dinotariskan. Dan dari salinan dokumen-dokumen tersebut itu sudah menjadi bahan puluhan video yang mengungkap skandal-skandal politik ya, skandal-skandal korupsi ya, terkait penyalahgunaan wewenang, terkait juga bagaimana pelemahan KPK, kemudian korupsi-korupsi besar yang melibatkan pejabat negara, baik yang saat ini masih menjabat ataupun yang sudah tidak menjabat, begitu Mbak. Jadi itu dokumennya berupa apa Pak? Berupa kertas, dokumen-dokumen rahasia yang berisikan dugaan skandal, atau kemudian ada juga rekaman suara yang kemudian valid sekali, valid betul, atau kemudian juga bahkan ada video? Ya, semua bentuk dokumen Mbak, ada video, ada audio, ada teks ya. Itu semua dokumen-dokumen yang kami anggap otentik, orisinil dan sangat kuat ya sebagai bukti nantinya, begitu Mbak. Kenapa kemudian dititipkan kepada Bu Kony yang kemudian akhirnya dibawa ke Rusia? Kenapa nggak langsung aja dilaporkan, dibongkar aja ke KPK atau ke kepolisian? Kita bicara soal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terhadap penegak hukum saat ini Mbak. Misalnya kan KPK ini sudah banyak menerima laporan kasus-kasus korupsi besar ya, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Misalnya apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara itu ratusan triliun. Bahkan sudah menyebut ada nama Bobi Nasution, ada Erlangga Hartarto ya. Videonya ini sudah beredar, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Laporan Ubaidillah Badrun terkait dugaan korupsi kolusi anak-anak Jokowi ya, yang sudah berapa kali dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut. Ini kita bicara KPK ya, belum lagi sekarang ternyata terbongkar ada 78 pegawai KPK yang terlibat pungli dan hukumannya minta maaf. Nah, ini kan soal kepercayaan publik, apakah masih bisa dipercaya? Kemudian juga penegak hukum yang lain misalnya seperti kejaksaan, kasus Harvey Muiz ya, merugikan negara 300 triliun tapi hukumannya 6,5 tahun.
itu kan sangat menyakitkan. Kemudian juga polisi ya, kita tahulah polisi juga bagaimana terakhir-terakhir ini terlibat dalam beberapa kasus penembakan mahasiswa yang kemudian direkayasa, kemudian ternyata terbongkar lagi soal pemerasan terhadap wisatawan Malaysia. Jadi ketika kita melihat lembaga-lembaga negara penegak hukum seperti ini, maka kami sangat berhati-hati, bahkan mungkin akan menunda kalau dokumen-dokumen, kalau laporan-laporan itu akan diserahkan kepada mereka, ini malah akan menjadi bumerang atau malah kasus-kasus ini. Tapi juga kan kalau nggak menguap. diserahkan jadi gitu. nggak terbongkar, Pak Mas Guntur. Kalau tidak diserahkan kepada pihak yang berwenang begitu, entah itu ke kejaksaan atau ke KPK atau pihak kepolisian, jadi nggak terbongkar dong. Jadi gimana? Ya kembali kepada kepada yang saya sampaikan tadi, kalaupun kami laporkan juga kami tidak percaya bahwa kasus-kasus itu akan berlanjut ya dengan kondisi lembaga negara penegak hukum yang seperti saat ini. Akhirnya ya kita yang muncul di netizen no viral no justice, akhirnya inilah yang menjadi jalan terakhir bahwa harus kembali melaporkan kepada pemilik tertinggi kedaulatan kekuasaan sesungguhnya di negeri ini, yaitu kepada rakyat. Karena kita melihat lembaga-lembaga negara ini tidak bisa diharapkan. Itu Mbak. Oke, baik. Ini tadi yang disebutkan oleh Mas Guntur Romli kalau ke KPK, kenapa tidak dilaporkan saja ke KPK? Tidak bisa dipercaya kalau kata Mas Guntur, ke kejaksaan, ke kepolisian. Nah, kalau barang bukti semacam ini bahkan tadi disebutkan Mas Guntur sudah dititipkan ke Bu Kony, bahkan sampai ke Rusia begitu ya. Ada audio, ada video, ada dokumen begitu ya. Anda melihatnya sebenarnya kalau misalkan bisa diberikan kepada KPK, mungkin salah satunya penyidik seharusnya bisa membantu untuk mempercepat membongkar ini yang bisa jauh mungkin lebih besar atau semacamnya? Ya, mestinya dalam konteks ini Pak Hasto ya bisa menempuh jalur sebagai justice kolaborator pastinya Mbak, dan dilindungi undang-undang. Juga diatur dalam Undang-Undang 3199/2021 dan 30 tahun 2002 Undang-Undang KPK. Ada juga lebih spesifik, ada PP 43 tentang tata cara partisipasi publik terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi. Jadi bahkan negara wajib melindungi, satu, kedua memberikan piagam penghargaan, bahkan di pasal 18 ada penghargaan berupa uang untuk kasus kerugian keuangan negara itu maksimal 200 juta, dan untuk kasus penyuapan jika memang kemudian ada dokumen-dokumen yang disimpan oleh Ibu Kony di Rusia tersebut, ada kasus terkait dengan penyuapan, ada kong kali kong, kolusi dan lain-lain, itu ada penghargaan dari masyarakat itu sampai dengan 10 juta rupiah. Itu diatur di pasal 18 PP 43 terkait 2018 terkait tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Jadi saya pikir sangat terbuka sekali Mbak, sangat-sangat terbuka sekali, dan sangat kita tunggu sebenarnya. Ini yang dari internal KPK pun sebenarnya para penyidik ataupun para penyelidik setiap harinya menunggu-nunggu atau mengharapkan ada alat bukti secara material seperti ini yang bisa diberikan kepada rekan-rekan di KPK, di internal, dari pengaduan masyarakat, dari penyelidikan dan penyidikan. Dan ini mungkin bisa membuka praktek-praktek korupsi yang lebih besar lagi, big fish lainnya, dan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang KPK 2019 maupun 30 tahun 2002, memang KPK didesain untuk membuka kasus korupsi besar, itu Mbak. Dan nggak bisa ini dilakukan oleh KPK sendiri. Harus ada peran serta dari masyarakat, harus ada pelapor-pelapor, harus lebih banyak lagi Pak Hasto lainnya yang menyimpan dokumen-dokumen alat bukti material ini dan disampaikan ke KPK, gitu Mbak. Nah itu gimana tuh Mas Guntur, seharusnya mungkin bisa saja seorang Hasto Kristianto itu menjadi justice kolaborator kalau memang Mas Hasto ini memang mau benar-benar membongkar dugaan skandal, dalam tanda kutip saya katakan dugaan skandal pejabat negara. Ya, kami mengerti soal ada undang-undang terkait itu, kemudian lembaga negara yang menjamin saksi seperti LPSK, kemudian aturan-aturan yang lainnya. Tapi kembali kepada soal kepercayaan ya. Apakah masih bisa dipercaya? Kalau dokumen-dokumen itu diserahkan, ya, apakah akan ditindaklanjuti atau malah ya dugaan kami juga bisa saja menjadi dihilangkan ya. Karena
Ini aja deh, kita bercermin dari kasus sebelumnya. Kurang kuat apa ya, seperti disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor biji nikel yang kerugian negara itu ratusan triliun. Coba saya nanya, gimana dengan dokumen? Gimana ya? Jelas itu Bang Faisal itu juga waktu itu juga diminta oleh internal KPK untuk menyelidiki kasus ini. Sempat ramai kemudian tiba-tiba hilang. Sudahlah, nggak usah berharap dengan kasus-kasus besar yang lain. Kasus-kasus besar yang lama itu juga masih mandek di KPK. Jadi ini kembali ke soal kepercayaan terhadap lembaga negara, terhadap penegak hukum. Itulah. Kadang-kadang itu kan kalau kita ngeliat kasus itu, kalau nggak viral dulu di masyarakat, buktinya tersebar di masyarakat dan sebagainya, itu kan nggak ditindaklanjuti. Ini fakta ya, yang terjadi di masyarakat kita. Ketika sudah rame, ketika sudah katakanlah terbentuk suatu desakan dari masyarakat, kemudian buru-buru tergopoh-gopoh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seandainya beberapa dokumen yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri adalah yang bocor ke masyarakat, saya kira kasus dugaan ekspor ilegal biji nikel itu nggak akan mandek seperti sampai sekarang, Mbak. Itu kalau menurut saya. Gitu. Jadi akan dibongkar atau enggak nih? Pasti dibongkar itu, Mbak. Pasti. Kapan? Itu. Pasti. Kapan hal yang mudah itu? Jadi dipublikasikan dulu baru dilaporkan, gimana? Ya kita nggak mau, tidak ada niat untuk ngelaporin lah. Kita lebih ke bagaimana soal pemberantasan korupsi ini, edukasi terhadap masyarakat, kemudian juga penyalahgunaan wewenang itu juga masyarakat juga tahu. Dan kenapa meskipun sudah ada yang namanya undang-undang, sudah ada namanya lembaga, stucknya itu di mana gitu kan? Ya karena ya di internal lembaga penegak hukum juga terlibat, petinggi negaranya juga terlibat, ya anggota parlemennya juga terlibat. Gimana kita mau kasus itu jalan kalau semuanya itu terlibat? Maka itu ya harus ada dorongan dari masyarakat itu sendiri itu, Mbak. Oke, saya ke Prof. Jaminun Ginting. Prof. Jamin, apa yang bisa dicermati dari seorang Hasto Kristianto yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap Harun Masiku, kemudian juga Mas Hasto berencana untuk membongkar dugaan skandal yang melibatkan dugaannya adalah pejabat negara yang kemudian dokumennya dititipkan ke Bu Kony di Rusia nih. Apa yang bisa Anda cermati jadinya soal ini dari sisi hukum? Tentu pertama kita harus menghormati segala bentuk laporan yang sudah pernah disampaikan kepada lembaga yang kita hormati, apakah KPK, kepolisian atau kejaksaan. Tetapi kalau hanya masih sebatas terkait dengan rencana, tentu sulit ya bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti terkait dengan rencana laporan berdasarkan dokumen yang dititipkan atau berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang ada yang belum pernah disampaikan atau belum pernah dilaporkan. Di depan mata kita melihat pada saat ini Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Saya yakin upaya hukum yang tersedia dengan pra-peradilan yang ada bisa dilakukan terhadap penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki dua alat bukti begitu. Nah, jadi kalau Mas Guntur mempunyai rencana contohnya terkait dengan membuat framing dalam masyarakat bahwasannya ketidakpercayaan itu ada sehingga masyarakat terbentuk untuk tidak percaya, tentu ini jalur yang bukan jalur hukum. Saya nggak bisa komentar kalau bukan jalur hukum ya. Nah, tapi kalau terkait dengan bukti yang ada di Ibu Kony di Rusia seperti itu dibawa dan disampaikan membuat laporan, itu tentu sudah masuk jalur hukum. Jadi saya kira kalau ketidakpercayaan terus itu dibentuk, maka saya yakin tidak ada laporan yang bisa berjalan, bahkan mungkin laporan-laporan terkait dengan kedudukan dari Pak Hasto ini terus berjalan begitu. Jadi atau bisa jadi nanti jadi laporan baru terkait dengan isu pencemaran nama baik ya begitu, di media sosial
yang dilakukan oleh orang tertentu, apalagi kalau terkait dengan lembaga. Jadi saya kira ada baiknya ya, kalaupun ketidakpercayaan itu ada, tetap saja laporan dijalankan, tinggal dikawal sama masyarakat dan dikawal oleh partai sendiri yang begitu besar. Saya kira PDIP cukup besar yang bisa mengawal kasus ini. Jadi tidak terbentuk framing di dalam masyarakat kalau sebenarnya PDIP ini takut sebenarnya. Jadi jangan sampai masyarakat menilai PDIP ini cuma mau balas dendam saja gitu. Isunya mana, buktinya nggak ada juga. Dan saya kira masyarakat nanti menilai seperti itu. Jadi saya kira harusnya tetap semua laporan. Bisa aja contohnya Mas Guntur melaporkan secara mencicil satu-satu. Ya, dokumennya dikip begitu untuk laporan berikutnya. Saya kira itu lebih bijaksana karena kita negara hukum, kita menghormati hukum. Kalau kita tidak percaya kepada lembaga yang ada, yang sekarang ini dianggap semua integrated ya, terkait dengan adanya kolusi, nepotisme ya, harusnya ya kita tetap aja melaporkan hari itu ya. Gak ada lembaga lain lagi yang kita bisa percaya, sulit ya kalau negara ini kita tidak percaya. Nah, nggak mungkin kita mengandalkan people power. Nggak tahu Pak Guntur apakah mau mengajak masyarakat untuk demonstrasi sekitar people power begitu untuk menjatuhkan pemerintah yang ada, kan agak berat kalau bisa melakukan seperti itu karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya, kata Pak Guntur. Oke, tapi itu artinya kalau misalkan memang tidak dilaporkan, justru yang dikhawatirkan adalah backfire sendiri ke Mas Hastonya, karena memang bisa jadi nanti bisa dilaporkan soal dugaan pencemaran nama baik, begitu Prof. Jamin? Ya, kalau sampai ada menyebutkan nama-nama tertentu sebagai pelaku suatu perbuatan pidana padahal dia tidak pernah melakukan perbuatan itu, tentu kan dia nama baiknya tercemar, gitu kan? Apalagi itu disampaikan di media sosial, begitu. Nah, kalau itu bisa dia buktikan, ya lebih baik begitu. Kalau memang apa yang disampaikan di media itu benar-benar nyata, real, ada buktinya begitu melalui penegak hukum yang ada. Begitu. Respon Anda, Mas Guntur, apa yang sudah diutarakan oleh Prof. Jamin? Iya, dengan segala resiko, yaitu memang Sekjen PD Perjuangan itu siap menghadapi. Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita juga melihat sekarang, ya, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan secara kritis di parlemen, di sebuah lembaga yang terhormat, ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang, tapi kemudian dilaporkan ke MKD dengan tuduhan memprovokasi. Ini kan kalau kita melihat upaya untuk melakukan intimidasi. Tapi inilah apa yang terjadi di lembaga negara kita, di lembaga penegak hukum kita, ya. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Jadi ketika melihat lembaga-lembaga seperti ini, ya, mau yang namanya KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk juga parlemen, ya. Pertanyaannya adalah apakah masih bisa dipercaya untuk melaporkan kasus-kasus yang juga menyangkut internal lembaga-lembaga ini dan nama-nama yang petinggi-petinggi negara baik yang menjabat ataupun tidak menjabat. Kan pertanyaannya di situ. Lapor ke KPN, lapor ke parlemen, nanti parlemennya dipanggil oleh MKD. Lapor ke polisi, ternyata petingginya juga akan disebut dalam kasus tersebut. Ya, KPK juga sama, kejaksaan sama. Jadi kemana lagi harus melapor kalau bukan langsung kepada rakyat yang memiliki kedaulatan penuh, ya. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa ingin saja ini bukan untuk. Tapi Mas Guntur, kenapa yang Dan kemudian ini jadi tentu saja bukan untuk Mbak. Ya. Oke, Mas Guntur, Bagaimana? tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa baru sekarang ingin dibongkar, bahkan dititipkan ke Bu Kony ke Rusia, kenapa nggak dari dulu dibongkar? Jadi orang bertanya-tanya juga apakah kemudian ada hanya bluffing atau bagaimana begitu, jadinya kan juga bertanya-tanya. Enggak. Kan sebenarnya kasus-kasus yang akan nanti disampaikan tidak hanya kasus baru, Mbak. Kasus-kasus lama yang sudah pernah muncul di KPK, pernah muncul di kejaksaan, pernah muncul di kepolisian, tapi tidak ada tindak lanjut, ya kan? Ya kalau itu kan terkait, kalau ditanya kenapa dibongkar sekarang, ya kenapa KPK nggak mau bongkar? Kenapa nggak mau melanjutkan kasus-kasus tersebut? Kan di situ masalahnya kan? Nah, terkait kalau yang beberapa hal yang baru itu ya ini perlawanan, Mbak. Perlawanan terhadap
kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan ya, yang merasa benar-benar dikriminalisasi. Persoalan di sini lebih banyak kepada persoalan politik, bukan persoalan hukum. Kemudian juga secara berlebihan mencekal Bapak Yasona Lauli, padahal beliau baru statusnya itu adalah saksi dan nggak pernah merintangi, selalu kooperatif selama ini menjadi saksi dan nggak mungkin kabur. Tiba-tiba dicekal, ini kan upaya untuk menggiring suatu opini, membuat drama politik ya, dan tujuannya ujung-ujungnya itu untuk menyerang partai PDI Perjuangan. Apalagi kan jubir KPK berbicara akan membuka kemungkinan memanggil Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, padahal ini kan terkait dengan masalah katakanlah internal partai, masalah pencalekan, masalah PAW, apa urusannya KPK itu mau memanggil Ibu Ketua Umum ya, yang jelas-jelas dalam putusan pengadilan, putusannya Wahyu Setiawan yang seorang pejabat negara, pejabat publik waktu itu, yang menerima suap dari Harun Masiku, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, halaman 160-161 disebutkan bahwa uang yang diterima oleh Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Nah, di situ kita ngelihat secara fakta hukum ini kasus ini nggak bisa disebut dengan hukum, tapi lebih kepada upaya politik untuk melakukan kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto yang bertugas sebagai sekjen partai. Makanya jubir KPK juga mau memanggil Ibu Ketua Umum, kan ini kan semuanya soal desain politik, rekayasa politik untuk menyerang PDI Perjuangan, yang kami tidak tahu siapa sekarang yang meremote KPK. KPK sudah menggeledah Bank Indonesia, sudah menetapkan tersangka oleh Deputi Penindakan, tapi kemudian lewat jubirnya itu diralat. Jadi siapa yang meremote KPK gitu? Nah, itu pertanyaan sekarang, Mbak, yang terjadi gitu. Oke, ini yang kemudian juga akhirnya distrust ya. Juga terhadap. Betul. Bagaimana Anda? Ya, saya pikir memang periode 5 tahun Firly Bahuri itu memang membuat KPK sebegini, ya kenyataan ini memang sudah menjadi satu fakta, Mbak, bahwa masyarakat sudah menurun kepercayaan, bahkan sangat-sangat di titik nadir ya kemarin dibanding 6 lembaga publik berdasarkan Litbang Kompas terakhir itu KPK berada di titik terakhir. Nah, periode ketua yang baru nih, periode Pak Setio dan kawan-kawan ini punya PR berat. PR yang pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik. Bagaimana kemudian setelah 5 tahun KPK disibukkan dengan masak nasi goreng, dengan gimmick-gimmick rompi anti korupsi, lalu kemudian lagu-lagu anti korupsi yang diciptakan oleh Pak Firly Bahuri dan rekan-rekan lainnya di periode yang lama itu harus di rebound dengan tindakan-tindakan nyata. Yang pertama itu pastinya operasi tangkap tangan harus diperbanyak. Lalu kemudian kasus-kasus seperti ini tidak hanya, ya mohon maaf, ini tidak hanya harusnya tidak hanya kepada partai oposisi misalnya gitu ya. Ya seperti apa yang dikritik oleh Pak Guntur dan kawan-kawan, saya bisa memahami bahwa ini juga harus dilakukan standar yang sama, dan ini akan harus kita lihat nanti bersama-sama semua, seluruh mata rakyat Indonesia memandang bagaimana kemudian KPK selama 5 tahun ke depan sikapnya tegak lurus dan tegas dengan seluruh apapun itu dimanapun siapapun, atau kemudian dia akan melandai ketika kemudian berhadapan dengan partai penguasa misalnya. Nah, ini memang salah satu yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh KPK sekarang untuk periode hari ini, minimal 6 atau 1 tahun ke depan ini harus membuktikan untuk merebound dan mengambil kepercayaan publik kembali, merebut kepercayaan rakyat kembali, dan itu adalah sebuah tugas berat dari KPK yang pertama. Kalau soal bagaimana kemudian alat bukti tersebut bisa dikonstruksikan sebagai sebuah perkara yang utuh, mens rea sampai dengan unsur-unsur unsur-unsur perkaranya dipenuhi dan lain, saya pikir teman-teman saya di KPK itu sudah bukan nggak usah diragukan lagi lah, itu udah jadi semacam hal yang ya
mudah lah bagi kami untuk melakukan itu gitu. Tapi kemudian untuk bagaimana mengembalikan rasa kepercayaan publik lagi terhadap KPK. Nah, termasuk juga berarti salah satunya juga dalam tanda kutip ya merayu untuk seorang Hasto Kristianto, ayolah ini kalau mau dibongkar saja, gitu. Laporkan saja begitu kan. Termasuk juga berarti penyidik KPK juga harus bisa segera memeriksa Mas Hasto. Sebagai tersangka dan kemudian menawarkan ya kalau memang mau justice collaborator oke, kita bongkar. Harus langsung dan ingat justice collaborator itu kemudian akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan baik itu dari di pengadilan maupun di penyidikan di proses penyidikan dia akan mendapatkan perlindungan baik dari KPK maupun perlindungan dari LPSK, lalu kemudian dia imun terhadap kriminalisasi terkait dengan pencemaran nama baik dan lain-lain, lalu di hakim itu bisa di persidangan nanti bisa di diskon atau bukan di diskon, diringankan oleh hakim sampai dengan 2/3 bahkan. Itu artinya juga penyidik KPK juga harus menyegerakan untuk memeriksa Hasto Kristianto setelah sebagai semestinya seperti itu, lalu kemudian mengambil seluruh alat bukti untuk membongkar perkara yang lebih besar lagi. Dan memang itu saya pikir begini, kalau saya bisa mengakses semua teman-teman lah sampai sekarang pun masih bisa kontak mereka dan lain-lain dan itu saya pikir tidak sulit lah untuk kemudian misalnya kita buat terbuka saja, misalnya kalau misalnya teman-teman PDI Perjuangan khawatir nanti alat bukti dihilangkan, sekalian saja di record misalnya diskusinya atau ke Dumas atau misalnya kontak langsung bisa dengan banyak cara. Jubir atau dengan rekan-rekan penyidik KPK, bila perlu gelar perkaranya dilakukan di depan lobi utama KPK itu. Jadi semuanya transparan. Jadi semuanya transparan, ada bukti ini dan diterima oleh petugas KPK, difoto, direkam dan lain-lain. Itu saya pikir nggak ada masalah agar menjamin ya bahwa dan KPK juga harus meyakinkan kan sebenarnya, akan meyakinkan masyarakat, meyakinkan semua teman-teman yang pelapor, terutama masyarakat banyak ini, bahwa apakah kemudian bukti dan dokumen ini kemudian nanti ada resiko dihilangkan, ada resiko dikriminalisasi dan lain-lain, mereka juga harus meyakinkan itu dan saya pikir itu clear. Itu ide bagus ketika memang nanti penyidik KPK akan segera memeriksa Hasto Kristianto dalam waktu dekat sebagai tersangka begitu ya, untuk bisa kemudian dalam tanda kutip merayu, oke lah ayo kita bongkar sama-sama ketika memang sudah ada kasus yang dikatakan lebih kakap lah dalam tanda kutip, walaupun memang gelar perkaranya memang tadi Anda sebutkan bisa saja secara terbuka begitu kalau memang ingin mengembalikan lagi kepercayaan publik, apalagi Mas Hasto mengatakan memang kooperatif dan akan mentaati hukum. Tetaplah bersama kami akan jeda, usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana kasus hukum yang kita ketahui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan suap Harun Masiku, dan yang terbaru adalah Hasto ini berupaya untuk kemudian membongkar dugaan skandal. Sekali lagi saya mengatakan dugaan skandal pejabat negara. Nah, ini yang perlu dibuktikan Mas Guntur. Ketika nanti penyidik KPK memang benar-benar dalam waktu dekat segera memanggil seorang Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kapasitasnya ke gedung KPK, apakah ini juga jadi momentum sebenarnya yang harusnya bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk bisa mengklirkan juga ke masyarakat, ke publik ketika Mas Hasto, gambaran saya sih tadi ya, Mas Hasto bisa ke gedung KPK, kooperatif, taat hukum saat diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka dengan menyerahkan bukti-bukti dokumen yang selama ini diutarakan memang memegang dugaan skandal pejabat negara yang walaupun katanya sih sudah diberikan oleh Bu Kony ke Rusia begitu. Mbak, selama ini Sekjen PDI Perjuangan itu selalu kooperatif. Tidak pernah kabur, tidak pernah ingkar. Ya, tidak pernah tidak datang lah kalau urusan dengan hukum. Bahkan sampai juga bersaksi di pengadilan tahun 2020 waktu kasusnya Wahyu Setiawan. Kemudian juga Bapak Yasona Lauli juga nggak pernah ingkar, selalu datang kooperatif. Ya, jadi
itu menunjukkan bahwa semua yang ada di PDI Perjuangan itu taat hukum, taat prosedur, dan akan menghormati proses hukum yang ada. Ya. Karena itu ya kami ngelihat kok kenapa yang Harun Masiku disangkut pautkannya dengan PDI Perjuangan. Bahkan kami juga bertanya-tanya, siapa ini yang sekarang melindungi Harun Masiku? Selama ini kan opini yang muncul Harun Masiku itu kabur karena dilindungi baik oleh partai, oleh sekjen. Dan kami melihat KPK itu kan punya segalanya, Mbak. Penyadapan punya, apalah alat-alat yang canggih-canggih KPK punya, mau juga penyitaan, pemeriksaan, ya pemantauan dan sebagainya KPK yang punya. Ini kasus mau 5 tahun, tapi Harun Masiku tidak ditemukan. Siapa sekarang yang menyembunyikan Harun Masiku? Ya. 1 tahun belakangan ini PDI Perjuangan sudah berpisah jalan dengan kekuasaan. Jadi kalau dianggap masih ada opini bahwa Harun Masiku disembunyikan oleh partai atau oleh sekjen, itu menurut saya ya yang sangat mengada-ngada lah. Wong kami nggak punya kekuasaan apa-apa, kami hanya partai yang nggak punya alat sadap, yang nggak punya militer, yang nggak punya senjata dan sebagainya, yang tidak punya kemampuan untuk menyembunyikan seseorang. Jadi perlu kami tegaskan lagi soal ini, karena kan selama ini opini buruk yang disampaikan kan kasus Harun Masiku kan semuanya kan upaya untuk menyerang partai, untuk menyerang sekjen PDI Perjuangan. Tapi kenyataannya inilah yang sekarang dalam 1 tahun ini sudah tidak ada lagi yang namanya kerjasama dengan kekuasaan, sehingga harusnya kasus ini kembali kepada pokok persoalan, yaitu temukan yang namanya Harun Masiku. Karena ini kan kasus suap. Kasus suap itu adalah pejabat publik, pejabat negara yang menjanjikan atau bisa melanggar kewenangannya, yaitu Wahyu Setiawan. Siapa yang memberikan suap? Yaitu yang namanya Harun Masiku. Nggak ada di situ namanya sekjen, nggak ada namanya di situ Hasto Kristianto dalam kasus penyuapan tersebut. Jadi kembali kepada prosedur hukum. Kalau mau ke hukum itu loh, temukan dulu Harun Masikunya gitu loh. Kalau kita mau benar-benar menuju kepada kasus hukum. Iya, itu kan berbicara soal Harun Masiku begitu ya. Kita berbicara soal Harun Masiku, tapi kemudian yang belakangan lebih juga disorot adalah soal bagaimana Mas Hasto ini ingin membongkar dugaan skandal pejabat negara. Apakah ini tidak dijadikan kesempatan momentum seorang Hasto Kristianto ketika nanti diperiksa KPK untuk pertama kalinya sebagai tersangka? Petersangkaan Hasto Kristianto, sekjen PDI Perjuangan, ini kan juga bentuk pengalihan opini, Mbak. Makanya saya bilang, kalau mau opini hukumnya yang benar itu temukan Harun Masiku. Karena dialah yang menurut putusan pengadilan, yang punya kekuatan hukum yang tetap, yang menyuap Wahyu Setiawan. PDI Perjuangan benar memberikan rekomendasi kepada KPU untuk PAW. Tapi kan waktu itu tidak hanya Harun Masiku. Ada yang namanya Maria Lestari. Partai yang lain Mulan Jamila juga sama. Ya. Tapi kemudian di situ ada kasus suap. Harusnya kan fokus pada kasus suapnya. Yaitu siapa, ada pejabat negara dan pemberi suap. Kenapa kok dibuat untuk menyerang partai, menyerang sekjen PDI Perjuangan. Dan juga membuat opini yang seolah-olah partai sekjen yang menyembunyikan Harun Masiku. Nah, kasus pertersangkaan terhadap sekjen PDI Perjuangan itu kan untuk menggeser isu. Yang harusnya Harun Masiku, kegagalan KPK untuk memburu Harun Masiku, kegagalan untuk membongkar kasus hukum, tapi menjadikan sebagai kasus politik dengan mentersangkakan Hasto Kristianto yang dalam fakta pengadilannya itu nggak ada gitu loh. Jadi makanya saya tanya, siapa yang meremote KPK sekarang ya? Kalau tersangka saja yang kasus CSR Bank BI bisa diralat, itu kan, berarti kan ada yang meremote, kan gitu. Tapi kemudian kalau misalkan ada juga yang mengatakan, tapi kalau misalkan ada juga asumsi yang mengatakan, jangan-jangan ini isunya digeser untuk bisa membongkar dugaan skandal ini, isunya digeser dari Harun Masiku untuk soal dugaan skandal ini. Makanya kalau ditanya soal apakah nanti ketika Mas Hasto dipanggil KPK pasti datang. Taat hukum. Selama ini juga seperti itu semua. Semua yang dipanggil oleh KPK juga akan datang, akan taat hukum, karena itulah prosedur hukum yang di kita. Ya. Meskipun kami juga akan melakukan upaya-upaya perlawanan, yang jelas ketika sebuah lembaga penegak hukum tidak bisa dipercaya, maka harus ada jalur yang lain. Kami juga tidak mau misalnya
menjadi korban kriminalisasi selanjutnya. Karena selama ini juga Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan kooperatif dengan KPK, dipanggil pengadilan iya, dipanggil KPK berkali-kali juga iya, datang dan sebagainya. Tapi kan kenyataannya inilah yang terjadi, malah dijadikan sebagai tersangka, padahal fakta-fakta hukumnya ya bagi kami nggak ada alasan sama sekali. Oke, Gitu loh. oke, Gitu. Prof Jamin, ini gimana kalau soal dokumen-dokumen yang dikatakan rahasia, banyak dugaan-dugaan skandal ini sampai bisa keluar ke luar negeri begitu, dibawa keluar oleh seorang individu, ini gimana nih Prof Jamin? Ya, baik. Saya kira saya nggak tahu pasti nih dokumen apa ya yang disampaikan tadi yang sudah ada di luar negeri. Tetapi kalau memang dia punya hak atas dokumen tersebut terkait dengan akses terhadap dokumen tersebut dan dokumen tersebut tidak merupakan bentuk rahasia negara ya yang benar-benar bisa menjadi dasar keamanan dan keselamatan negara, saya kira nggak ada masalah ya untuk bisa dijadikan pegangan bagi PDIP. Tetapi yang paling sangat penting bagi saya adalah kita kan ingin sama-sama memperbaiki negara ini lebih baik ke depan dalam rangka pemerintahan, kan begitu ya. Jadi jangan sampai nanti isu ini negara kita ini dianggap lack of penerapan hukumnya itu tidak sebagaimana mestinya gitu. Artinya tajam terhadap lawan politik tetapi tumpul terhadap teman politik. Nah, itu harus kita garis bawahin yang disampaikan Pak Guntur tadi. Kalau sampai seperti itu kita tidak harapkan. Nah, untuk bisa melakukan hal itu lebih baik ke depan, saya kira PDIP, ini kan PDIP kan partai besar ya, Bu Mega ya, dan sudah terbiasa melawani pemerintahan kan, waktu zaman-zaman dulu kita tahu juga sangat. Jadi nggak ada ketakutan yang sangat prinsip. Nah, kalau tidak ada ketakutan seperti itu, saya kira dokumen-dokumen itu segera diungkapkan saja. Biar kita, walaupun saya yakin Pak Guntur tadi sudah berulang-ulang mengatakan tidak percaya kepada KPK, tidak percaya kepada, tetapi sebagai warga negara yang baik ya sudah menaati hukum, kita serahkan, nanti kita kawal bersama-sama. Nah, bagaimana cara pengawalannya? Tentu strategi daripada partai politik PDIP punya cara tersendiri kan begitu kan. Nah, mengambil hati masyarakat untuk mengambil hati masyarakat melalui media sosial bagus ya, tetapi mengawal hukum dengan bukti-bukti yang ada itu lebih bagus lagi menurut saya kan. Nah, itulah suatu dasar yang harus dilakukan oleh PDIP. Saya sampai sekarang ya tentu kita yakinlah kepolisian, kejaksaan dan KPK tegak lurus. Walaupun tadi ada remote ketik dan petik, Pak Guntur bilang kemungkinan ada remote yang invisible hand lah gitu ya, yang bisa kita tafsirkan seperti itu oleh penafsiran Pak Guntur tadi. Nah, bagaimana memutuskan penegak hukum dengan invisible hand itu yang harus kita lakukan begitu. Jangan sampai kok mau ya gitu KPK, kepolisian di remote control sama orang tertentu. Nah, itu kan agak aneh gitu. Dan ini terjadi 40 atau 50 tahun yang lalu di Hong Kong, Pak. Waktu pembentukan CIC itu seperti ini begitu. Jadi banyak sekali anti korupsi itu dipengaruhi tidak bisa jalan karena dipengaruhi oleh ada intervensi. Iya, nah jadi harapan kita bersama ya kita berhukum itu ya bermartabat begitu ya, berhukum itu bermartabat. Jadi saya kira Pak Guntur juga ya kawal terus kasus yang sudah dilaporkan dan laporkan terus kasus yang belum dilaporkan. Nah, itu harus dilakukan. Nah, masyarakat tentu percayalah ya kepada PDIP kalau memang itu diungkapkan. Dan kalau di blow up kan kita juga mendukung gitu. Tapi kalau realitanya cuma isu-isu saja, saya khawatir masyarakat menilai ini lebih politik daripada hukum yang ada yang harus ditegakkan begitu, Mbak. Dan yang pasti harus dibuktikan, pembuktiannya itu memang harus dilakukan begitu ya, Prof Jamin ya? Ya, saya kira dalam bentuk hukum yang bermartabat ya kita harus melindungi pelapor. Jangan sampai pelapor juga dikriminalisasi begitu kan. Ini kan kekhawatiran kita
sudah dia melaporkan, dia pula nanti yang dikriminalisasi karena yang dilaporkan itu ternyata ada invisible hand yang disampaikan oleh Pak Guntur terhadap penegak hukum itu. Oke, terakhir Mas Pras gimana? Ya. Kalau Mas Guntur bilang katanya ada remote lah segala macam istilahnya begitu ya KPK. Nah, gimana caranya nih KPK supaya bisa menepis apa yang sudah diutarakan oleh Mas Guntur tadi? Kalau Kenapa sampai tidak dilaporkan itu ya, karena itu? saya pikir gini Mbak, yang paling penting kan kita menguatkan Pak Hasto sebagai pelapor. Ini jadi tidak hanya Pak Hasto, tapi semua rakyat Indonesia yang ingin melaporkan dan membawa bukti dokumen material, dokumen yang benar, dokumen yang merupakan fakta. Ini harus kita dukung, tidak hanya teman-teman PDIP, tapi juga internal KPK pun harus mendukung. Dan saya jamin penyidik-penyidik di dalam, penyelidik-penyelidik di dalam, teman-teman saya semua itu pasti akan dukung 1.000.000%. Saya yakin. Bahkan pimpinan-pimpinan KPK bila perlu kita telepon hari ini, kita minta waktu mereka dan kita minta mereka menyambut dokumen-dokumen tersebut langsung ke tangan mereka semuanya. Jadi saya pikir kita semua akan dukung, dan apa yang disampaikan oleh Pak Guntur, Prof. Jamin Ginting tadi itu sudah betul-betul harus seperti itulah jalannya kita hidup sebagai bangsa dan negara yang bermartabat, memiliki moral hukum, itu yang paling penting. Jadi jangan ditunda-tunda, saya pikir langsung saja. Bisa juga kalaupun tidak Pak Hasto langsung, bisa juga dari rekan-rekan teman-teman PDIP yang lain yang akan melaporkan dokumen mega skandal korupsi dan lain-lain, itu bisa kita kawal semuanya, tidak hanya PDIP yang kawal, teman-teman guru besar, Fakultas Hukum dan lain-lain, juga kami dari Koalisi Masyarakat Sipil pasti akan selalu mengawal semua laporan skandal korupsi yang akan kita bongkar semua beramai-ramai dan bersama-sama. KPK nggak mungkin bisa sendiri, dan pasti insya Allah Indonesia pasti akan lebih baik kalau misalnya kasus-kasus tersebut bisa terbongkar. Kalau kita diam dan kemudian ini juga jadi plot twistnya, kalau misalnya nanti kasusnya diam atau kemudian jangan sampai ini dijadikan tawar-menawar politik, Mbak. Jadi kalau kasus ini maju, ini akan dibuka. Kalau kasus ini nggak maju, ini akan ditutup. Nah ini yang juga sangat berbahaya sekali dan harus kita jaga semua supaya bangsa kita jadi bangsa yang bermartabat, Mbak. Saya setuju dengan Anda, jangan sampai kemudian ini dijadikan alat tawar-menawar begitu ya. Mas Guntur, terakhir, jangan sampai kemudian ini jadi alat tawar-menawar, Mas Guntur. Oh iya, tentu saja ini bukan alat tawar-menawar, Mbak. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ini kan juga bagian dari perlawanan ketika kami merasakan, ketika Sekjen PDI Perjuangan merasakan ini adalah bagian dari kriminalisasi terhadap dia. Jadi ini perlawanan, Mbak. Ini bentuk perlawanan ya, bukan soal tawar-menawar ya, berarti ya. Terhadap Sekjen, terhadap partai, karena kan serangan semuanya kan mengarah kepada partai, kepada posisi Sekjen, kepada Ibu Ketua Umum. Jadi kami harus melawan gitulah. Begitu, Mbak. Oke, nanti kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari soal bongkar-membongkar ini ya, soal dugaan skandal. Tentu kita tunggu KPK juga dengan tangan terbuka ketika memang ada laporan begitu ya, apalagi soal dikatakan dugaan skandal yang melibatkan pejabat negara. Tentu kita ingin sama-sama kemudian memperbaiki ke depan soal bangsa ini begitu ya, soal pemberantasan korupsi pastinya. Terima kasih Mas Guntur dari PDI Perjuangan, kemudian Prof. Jamin Ginting, Mas Pras, terima kasih. Pak Guntur, terima Prof. kasih Jamin. semuanya, bapak-bapak, sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.